artinya kepemimpinan itu luas, kepemimpinan itu banyak, kepemimpinan itu bebas. Jadi kamu nggak usah ragu ketika memimpin harus pakai teorinya siapa, nggak usah ragu harus pakai caranya siapa. Wes melakukan, yang penting tujuan dapat tercapai dan mampu menginspirasi orang lain. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Hari ini, sore ini, Kak Yatno diperintah oleh Dewan Racana. Jadi Dewan Racana ini berani memerintah guru besar. Memerintah guru besar. Tapi nggak apa-apa, memang harus begitu kan, saya tidak tahu juga untuk apa ya. Nah, tadi di BCI materinya tentang kepemimpinan transformatif menuju Indonesia di era global. Kepemimpinan transformatif itu adalah proses memimpin yang mampu memberikan perubahan, mewujudkan sebuah perubahan namanya transformatif. Trans itu artinya keterhubungan, formatif. Untuk Indonesia di negara global. Indonesia negara global artinya Indonesia yang bisa diterima oleh negara-negara lain di dunia ini tanpa terkecuali. Apakah itu negara sangat maju, apakah negara berkembang, atau negara miskin. Artinya Indonesia bisa berperan di sana, kan gitu. Nah, mengapa seorang pandega perlu ilmu kepemimpinan? Karena senjata pamungkas, senjata paling akhir seorang pandega itu adalah kepemimpinan. Sudah tidak berbicara tentang teori kepemimpinan, sudah tidak berbicara konsep kepemimpinan, tetapi mampu mengaplikasikan kepemimpinan yang diramu oleh gayamu sendiri. Jadi nanti akan muncul kepemimpinan tiap individu. Kepemimpinan Ilham, kepemimpinan Adam, kepemimpinan Iza, dan seterusnya. Ya. Kok bisa, Kak? Ya, karena Anda orang yang paling dapat berkah dibanding kakak-kakakmu. Ketika Anda umpama hidup di tahun 45, nggak mungkin Anda bisa meneladani Ki Hajar Dewantara, nggak mungkin bisa meneladani yang lahir tahun 60-an. Karena kamu lahir tahun 2000-an, kamu bisa mengambil ilmunya Bung Karno, ilmunya siapa-siapa yang sudah ada. Itulah kehebatanmu, menjadi sebuah gumpalan yang lebih besar kalau mau belajar. Ya. Nah, kepemimpinan transformatif ini Anda bisa memakai gaya Steve Jobs. Steve Jobs itu mampu mentransformasikan sebuah komputer yang gede, komputer meja, menjadi sebuah komputer yang lipat, kecil. Apple. Dia mampu mentransformasikan dari yang gede ke yang Apple. Elon Musk itu kepemimpinan yang mampu mengubah mesin berbahan dasar minyak menjadi berbahan dasar listrik dengan komponen baterai. Dari 60 lebih komponen diringkes menjadi sekitar 20 komponen. Itu yang namanya transformatif.
Nah, Kak Irfandi ini dalam rangka menuju kepemimpinan transformatif. Dari mengubah anak-anak yang gadget minded, pokok kalau nggak main HP itu nangis, kalau nggak main HP itu pusing, dan tidak bisa disuruh apa-apa kalau nggak main HP, akan diubah menjadi HP ya HP, tapi tahu waktu, tahu fokus, dan keterampilan dasar terbentuk lewat kegiatan lali jajet. Ini dalam bentuk transformasi. Apakah transformasinya itu radius kecil? Apakah radius desa? Apakah radius kecamatan? Apakah radius kabupaten? Atau radius provinsi? Nanti waktu yang akan membuktikan, dan kalau itu berhasil, itu namanya kepemimpinan transformatif. Tahu kepemimpinan transformatif kalau gitu ya? Nah, pemimpin itu kan ada 5 jenjang. Kepemimpinan yang pertama itu kepemimpinan level paling bawah. Kepemimpinan berdasarkan SK. Dapat SK kamu jadi pemimpin. Dapat surat tugas kamu jadi pemimpin. Jadi ada SK-nya, ada suratnya. Itu seperti ya kepala sekolah, seperti pamong yang dapat surat tugas untuk mimpin apa. Itu level bawah. Level bawah. Kepemimpinan level 2 itu kepemimpinan karena dipilih. Karena dipilih. Lewat musyawarah, lewat diskusi, lewat rembukan, dipercaya oleh teman-temannya. Itu level 2. Jadi kalau Anda nanti di masyarakat, di kampus, di sanggar, ketika akan mengadakan pemilihan lalu ternyata Anda dipilih, itu kepemimpinan level 2. Lewat yang nomor 1. Level 1 kan karena SK. Terus pokok yang mimpin ini. Kak, tapi enggak, ini sudah di SK-kan, yang penting ini. Itu level 1. Nah, level 2 itu kepemimpinan karena dipilih. Itu level 2. Level 3 itu orang dijadikan pemimpin karena gagasannya. Karena gagasannya. Kak Irfandi ini, umpama ada orang tahu-tahu dari desa sebelah nemui Kak Irfandi, ingin ngikut Kak Irfandi. Saya ingin ngikut Kak Yatno, pokoknya gagasannya bagus untuk ini. Saya ingin ngikut Kak Yatno. Itu kepemimpinan level 3. Karena gagasan. Gagasan. Oke. Karena gagasan. Itu level 3. Level 4. Kepemimpinan karena gagasannya di-cloning. Jadi ada orang yang seperti Kak Irfandi, Kak Matarso ini, dirikan lagi di desa lain. Dirikan lagi di Gresik. Persis lali jajet. Mungkin namanya lupa internet. Terserah apa namanya lah. Yang penting sama dengan kegiatan-kegiatan permainan-permainan klasik tradisional. Itu level 4. Nggak ada orangnya, tapi di-cloning. Di-cloning. Jadi kamu di rumahmu di mana pakai gayanya Kak Yatno, boleh. Ya, Kak Yatno di situ pemimpin level 4. Pemimpin yang gagasannya yang ditiru. Ditiru, dia nggak ketemu orangnya. Paham ya? Anda pernah membuat makalah pakai teorinya siapa? Nah, teorinya siapa itulah dia level 4.
Jadi orang sedunia ini ngadakan penelitian dengan polanya Steve Jobs, ya berarti Steve Jobs level 4. Kepemimpinan level 4. Nah, kepemimpinan level 5 yang disebut transformasi, itu kepemimpinan inspiratif. Jadi terinspirasi, tidak niru, tapi hidupnya, motivasinya termotivasi, terinspirasi. Saya harus tegas seperti Bung Karno, saya terinspirasi dengan Bung Karno. Saya harus orang yang damai seperti Bung Hatta. Saya harus seperti Ibu Gita Kartini membaca pesan-pesan dan kesan-kesan, menuliskan surat. Itu level 5. Ketika nanti Kak Irfandi ini omong saomong digugu wong, omong seomongan itu dipercaya orang, sampai merembet sedunia, itu transformatif. Steve Jobs menjadi pemimpin yang inspiratif karena gaya kepemimpinan Steve Jobs, inspirasinya ditiru oleh orang sedunia. 1, fokus, 2, menyederhanakan bentuk, 3, lewat pertanyaan, 4, lewat ini, dan itu terinspirasi dengan Steve Jobs. Tahu Steve Jobs ya? Tahu ya? Nggak tahu. Steve Jobs itu penemu Apple, pembuat animasi film Pixar. Mahatma Gandhi, kepemimpinan merakyat, menentang tapi tidak menentang, menentang tapi tidak menentang, dengan pola ahimsa. Jadi Mahatma Gandhi kan polanya ahimsa, ngelawan tapi nggak ngelawan tapi ngelawan. Contohnya, tidak mau beli baju kain dari Inggris, impor dari Inggris. Semua warga India diajari memintal kain sendiri, ya, berdikari dan seterusnya. Kemudian terinspirasi, Bung Karno terinspirasi, semua terinspirasi sehingga negara-negara jajahan ini merdeka satu persatu, merdeka semua, itu terinspirasi, dan itu namanya pemimpin transformasi. Jadi kata kunci pemimpin transformasi itu, 1, penyebab sebuah perubahan. 1, dia penyebab sebuah perubahan. Kak Irfandi masih belum pemimpin inspirasi. Apakah orang dari sini langsung berubah? Belum kan? Dia masih sebatas menikmati. Mungkin masih kepemimpinan leveling 4 lah. Ya, level 4. Karena ada karya dan karya itu ditiru. Belum gagasan kata kunci dari ditiru itu. Nah, Pandega itu kalau mau masuk pemimpin transformasi, adakan perubahan. Lewat sentuhanmu itu apa yang harus diubah? Apa yang harus diubah? Ya kan? Saya akan mengubah, Kak, diversifikasi pangan. Bagaimana caranya penduduk itu tidak harus beras. Saya akan mengubah bahwa makan itu tidak harus beras. Atau saya akan membuat beras tapi dari ketela. Jenisnya nanti persis seperti beras. Saya akan mengubah, nah itu transformasi. Seorang Pandega perlu mencoba untuk kepemimpinan transformasi. Saya akan mengubah wayang nggak? Wayang itu biarkan yang ada seperti itu, tapi saya akan menciptakan wayang yang baru, Kak. Wayang yang ada baterainya, wayang yang bisa ngomong tanpa harus dalang ngomong. Jadi begitu wayang diginikan, dia sudah suaranya Janoko, sudah geraknya Janoko, dia tinggal jalankan saja. Kalau sudah gini, suaranya Petro, gerakannya Petro, dan tabuhannya sudah mengikuti gerakan Petro. Jadi semua wayang itu ada baterainya.
dan ada set-setan. Di set Janoko dia suaranya Janoko, di set Buto suara Buto. Saya akan buat seperti itu, Kak. Lalu bisa membuat itu masih level 3. Tapi begitu buatanmu semua orang berguru ke kamu, itu level 4. Tapi semua orang tanpa ketemu kamu dia terinspirasi, level 5. Itu yang namanya kepemimpinan transformasi. Ya, Kak, saya mau buat rumah yang multifungsi, Kak. Maksudnya kalau saya tinggal pergi, rumah itu tak tekan tombolnya, sret, turun ke bumi, Pak. Sret, rata tanah dan jadi sawah. Nanti saya pulang, ngangkat sendiri dia jadi rumah lagi. Masih. Ya kan? Jadi rumah ini Kak Irfandi punya tombol di sana, turun dia, seret, jadi lapangan. Nanti muncul lagi, seret. Kira-kira bisa nggak? Ya mungkin, bagi pemimpin transformasi mungkin. Karena syarat transformasi kan orangnya satu terbuka. Terbuka atas kejadian apapun. Ya, dia terbuka hal baru, lalu dia punya gagasan, bisa kerjasama, dan itulah kepemimpinan transformasi. Nah, transformasi ini bisa dilakukan oleh semua orang, karena pada hakikatnya kata Kak Arum tadi di situ bahwa semua orang itu pemimpin. Tetapi semua orang tidak akan bisa sampai level 4 ketika dia tidak niat. Padahal tempat untuk sebagai level 4 atau 5 disiapkan, iya kan? Disiapkan. Kak, bagaimana caranya, Kak? Saya akan menciptakan nggak kendaraan macet, Kak. Jadi sebuah lingkaran bentuknya besarnya seperti kursi, Kak. Tinggal saya duduk, saya setel pagar gumuk, ya. Pagar mumbuk, seperti bola itu, Kak. Nyampe pagar mumbuk. Nyampe. Bisa. Dan sekarang sudah mulai kan? Coba kamu lihat YouTube tentang Pushers, teknologi Pushers. Wah, asik saya nonton itu. Ngeri, masa depan itu sudah kendaraannya seperti bulatan itu, tinggal set, nanti turun lagi set. Jadi sudah nggak lewat jalan raya dan dia memainkan gravitasi bumi. Jadi dia nggak akan bisa terbang jauh karena kena gravitasi bumi. Dan dia sudah ada sensor, nggak akan nabrak yang lainnya. Bisa nggak? Nah, Kak, pandega perempuan nggak? Saya nggak mau kalah. Apa? Saya akan menciptakan satu jilbab yang bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Terus saya ada tombol jilbabnya jadi hijau. Begitu coklat. Begitu saya tekan 5 semua kuman hilang, kotoran hilang. Jadi nggak usah nyuci. Terus kode 57 batik sasirangan. Jilbabnya seperti sasirangan. Kode 67 jilbabnya seperti Megamendung batik Cirebon. Kamu model apa? Jadi jilbabnya cukup satu tapi sudah ada mekanistiknya. Kira-kira bisa nggak? Mungkin kan? Karena nanti HP saja sudah tidak ada. HP-mu ini Android sudah nggak ada nanti. Sudah ganti yang lainnya. Itu sudah diprediksi. Nah, itulah kepemimpinan transformasi. Kak Yatno apa masuk transformasi? Saya tidak tahu, tetapi menurut perasaan saya, pola-pola kursus yang saya berikan sudah mulai ditiru oleh orang-orang lain. Seperti segmental, Dora, kemudian kursus yang diawali dengan dinamika kelompok yang tersentral, dan seterusnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi transformasi seperti itu. Jadi
Ada berapa level kepemimpinan itu? Coba teriakan, ada berapa level? 5. Sip. 1. Ya, karena ditunjuk. Karena ditunjuk. 2. Karena dipilih. 3. Ya, karena diikuti gagasannya, ya, berdasarkan gagasan. Yang keempat, iya, karena diterapkan hasil dari yang dia omongkan. Yang kelima, transformatif, karena inspirasi. Ya, karena transpirasi. Nah, kepemimpinan itu kamu nggak usah kesulitan buku teksnya. Buku teks kepemimpinan itu ada di alam ini. Kamu bisa ngomong bahwa kepemimpinan itu seperti tiang rumah ini. Dia kuat menyangga kayu yang di atasnya karena dia berdiri tegak. Dan dia lebih besar dengan kayu yang di atasnya. Sehingga dia bisa menjadi sandaran kayu-kayu yang lain. Itu bisa jadi pelajaran. Pemimpin itu seperti karpet. Dia rela diduduki orang banyak untuk memberikan kebahagiaan orang banyak dan mengantarkan orang banyak dapat menikmati sesuatu karena duduk di bawah gitu. Jadi alam ini guru bagi seorang pemimpin. Asal kamu mau merefleksikan. Pemimpin itu seperti pohon jambu. Dia tidak pernah iri jambunya dimakan oleh siapa. Yang penting dia berbuah secara ikhlas dan dia tumbuh karena akarnya berfungsi mencari zat makanannya dan dia berhasil menghasilkan buah dan dia rela buahnya dimakan oleh siapapun. Bahkan nggak dimakan. Tadi dia melakukan tugas mulia kodrati dari Allah Subhanahu wa taala harus menghasilkan buah. Apalagi pemimpin itu seperti kursi. Nah, apa kira-kira kalau seperti kursi? Apa? Ya, tidak pernah memilih siapa yang akan duduk di sana. Tapi dia akan membuat gagah orang yang duduk di sana karena bentuk kursinya yang berbeda. Pemimpin itu seperti wedang jahe. Apa coba? Iya, memberikan kehangatan bagi yang meminumnya dan seterusnya. Paham ya? Nah, saya minta Pandega Unesa itu ilmu kepemimpinannya tidak usah ragu, alam ini sebagai pelajaran buku teks buat kamu. Pemimpin itu seperti lampu. Apa berarti? Iya, pemimpin itu seperti pohon padi. Apa? Ya, semakin berisi semakin merunduk. Apalagi? Memberikan manfaat. Apalagi? Nah, itu di-explore. Itu pemimpin hebat. Jadi pemimpin hebat itu transformasi menciptakan sesuatu untuk orang lain. Kalau pemimpin masih belajaran, ngikuti polanya orang lain. Maka Anda bisa menciptakan sendiri nanti. Pemimpin itu seperti pohon tebu. Ya. Dan seterusnya. Paham ya? Oke, saya pikir itu siapa yang bisa merefleksikan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemimpin Ya udah. Jadi pemimpin itu harus bisa memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Pemimpin seorang pandega itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena itu menjadi senjata. Kepemimpinan itu mempunyai lima level. Pertama itu kepemimpinan berdasarkan SK atau ditunjuk. Yang kedua kepemimpinan karena dipilih melalui musyawarah. Yang ketiga pemimpin berdasarkan gagasannya yang dikloning. Yang keempat kepemimpinan bergagasan yang diterapkan. Dan yang terakhir kepemimpinan transformatif atau inspiratif.
Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi Ilham merefleksikan tentang pemimpin itu ada 5 jenjang ya. Nah, saya ingin merefleksikan bahwa pemimpin yang transformatif itu yang proses memimpinnya mampu memberikan perubahan. Jadi kita sebagai seorang Pandega itu bisa membawa perubahan yang ada kepada masyarakat. Misalkan yang dikatakan Kak Yatna tadi, seorang Pandega bisa kita itu kalau makan nggak harus makan beras. Mungkin kita bisa memberikan perubahan, kita bisa makannya itu melalui bahan pangan yang lain, misalkan dengan kentang atau ubi atau semacamnya gitu. Nah, untuk transformasi itu sendiri, kita itu harus terbuka akan hal baru. Jadi kita juga punya gagasan dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kita juga harus punya niat yang kuat untuk melakukan sebuah transformasi tersebut. Dan kalau kita sekiranya belum mampu untuk memberikan perubahan, kita bisa mengikuti orang lain terlebih dahulu, kita bisa mengamati orang lain terlebih dahulu, lalu kita bisa memberikan perubahan seperti itu. Terima kasih. Oke. Satu lagi, siapa? Untuk kesannya sendiri sangat menarik untuk materi hari ini. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kepemimpinan itu bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Ya, silakan saya. Bagus, tepuk tangan. Terakhir, Putri, satu lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin merefleksikan materi yang sudah saya dapatkan dari Kak Yatna. Menurut saya pemimpin itu bisa belajar dari manapun, dari alam sekitar, dari benda-benda di sekitar kita. Contohnya banyak, mungkin dari pohon, dari kursi, atau dari manapun. Terus pemimpin itu mempunyai gaya yang menarik, yang untuk orang lain itu bisa terinspirasi dari kita. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya kepemimpinan itu luas. Kepemimpinan itu banyak. Kepemimpinan itu bebas. Jadi kamu nggak usah ragu ketika memimpin harus pakai teorinya siapa. Nggak usah ragu harus pakai caranya siapa. Wes, melakukan. Yang penting tujuan dapat tercapai dan mampu menginspirasi orang lain. Paham ya? Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.